Selamat siang teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana analisis ekonomi ini dia membantu dalam mempelajari kelayakan sebuah bisnis. Baik, jadi pada pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan analisis ekonomi, kemudian penyebab dilakukan analisis ekonomi, kemudian langkah-langkah dalam melakukan analisis ekonomi, kemudian ada pun juga manfaat ekonomi dan sosial dan bagaimana kita bisa menjalankan usaha untuk lanjutan atau sampai pada usaha itu berkembang. Baik, jadi tujuan dari analisis ini ialah kita dapat mengetahui apakah sebuah proyek atau bisnis ini dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan tidak membebani perekonomian nasional. Jadi contoh yang paling mudah itu ialah ketika kita membangun atau ada proyek pembangunan rumah sakit. Jadi dari contoh rumah sakit ini kita bisa melihat bahwa dengan didirikannya rumah sakit ini bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk wilayah setempat. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya ini, tentu ini bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Artinya ketika kita memberikan lapangan pekerjaan, berarti masyarakat memiliki pendapatan sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi hati-hati juga, jangan sampai pembangunan rumah sakit ini dia mencemari lingkungan dengan limbah rumah sakit. Nah, tentu hal ini juga harus dicermati oleh pengelola dan juga oleh pemerintah dalam hal ini. Jangan sampai dari pembuangan limbah yang sembarangan ini akan membebani negara dalam hal misalnya pencemaran lingkungan hidup. Itu yang paling mudah. Nah, tentunya hal itu akan memberikan pemborosan, yang mana artinya itu pemerintah akan mengeluarkan dana tertentu untuk mengatasi masalah limbah rumah sakit. Nah, adapun contoh kedua, seperti misalnya pembangunan proyek bandara. Nah, bandara ini dapat memberikan kontribusi berupa apa? Katakanlah berupa penyerapan tenaga kerja di wilayah setempat, atau juga menimbulkan jiwa usaha atau memunculkan pedagang-pedagang di sekitar bandara. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu ialah jangan sampai pembangunan bandara ini akan mengakibatkan katakanlah masyarakat ini dia tidak mau menjual tanahnya dengan murah, yang mana pemerintah harus bekerja keras atau berpikir keras bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, dan juga kadangkala ini menyebabkan harga atau tarif tenaga kerja yang meningkat. Ada beberapa daerah yang mana misalnya ketika mereka berada di lingkungan bandara, ini mereka memasang tarif untuk tenaga kerja ini sangatlah mahal dibandingkan dengan daerah yang jauh dari bandara. Nah, hal-hal inilah yang harus dicermati oleh pemerintah dan juga oleh pelaku usaha atau pelaku proyek. Jadi, analisis ekonomi ini dilakukan untuk memberikan dampak pada ekonomi nasional. Artinya dampak yang diharapkan itu adalah dampak yang positif. Yang mana dengan adanya proyek atau bisnis tersebut dapat memberikan sumbangsi yang positif supaya perekonomian negara pun berkembang dan juga perekonomian dari wilayah atau daerah setempat pun jadi peningkatan. Jadi
Kenapa sih kita melakukan analisis ekonomi? Apa sih penyebabnya dilakukan analisis ekonomi ini? Yang pertama itu ada ketidaksempurnaan pasar. Jadi kita harus melakukan analisis. Mengapa? Karena pasar itu tidaklah sempurna. Kenapa? Terlihat dari adanya pengendalian harga, seperti uh, barang komoditi. Nah, itu tentunya harus dikendalikan oleh pemerintah. Jangan sampai akan terjadi pemasangan atau penetapan harga yang berbeda-beda. Nah, ketika masing-masing ingin memasang tarif yang berbeda-beda, tarif harga itu akan membuat bisa saja itu harga tidak stabil. Nah, tidak stabil ini bisa dibilang kadang naik, kadang turun. Yang mana ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan juga pendapatan dari masyarakat. Kemudian contoh berikutnya itu ada suku bunga dan monopoli. Tentu hal-hal ini harus diatur oleh pemerintah, terutama terkait dengan barang-barang komoditi, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian penyebab dilakukan analisis ekonomi ini berikutnya itu adanya pajak dan subsidi. Jadi, pembayaran pajak ini secara langsung ini akan mengurangi, bisa dibilang, pendapatan dari perusahaan. Tetapi pajak ini pun akan memberikan manfaat berupa pendapatan bagi perusahaan. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika perusahaan membayar pajak, otomatis pendapatan berkurang atau penghasilan berkurang. Tapi bagi negara ini ialah adanya pendapatan atau adanya penghasilan. Nah, begitupun dengan subsidi. Kalau subsidi itu kan bantuan pemerintah. Ya kan? Jadi ketika pemerintah mengeluarkan dana, ya tentunya bagi perusahaan ini akan mendapat keuntungan, yakni adanya penambahan dana dari pemerintah. Jadi hal-hal inilah yang menjadi penyebab kenapa kita harus melakukan analisis ekonomi. Kemudian penyebab ketiga itu ialah adanya supply dan demand. Jadi seperti kita ketahui, penetapan harga di pasar itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ketika penawarannya itu tinggi, kemudian permintaannya itu sedikit, nah ini akan membuat harga yang di pasar pun tentunya berbeda. Tentunya dia sangat berfluktuatif. Nah, hal inilah yang menjadi konsentrasi atau menjadi concern atau menjadi pusat perhatian dilakukannya analisis ekonomi. Jadi ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan analisis ekonomi ini. Yang pertama itu ada penyesuaian dampak proyek terhadap tabungan dan investasi. Jadi penting untuk perusahaan atau untuk pemerintah untuk menyesuaikan atau melihat apakah dalam pembangunan sebuah proyek atau bisnis ini sesuai dengan budget, sesuai dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan atau pemerintah dalam hal ini. Misalnya kalau dia cukup, dananya cukup ya lanjutkan. Tetapi kalau dananya katakanlah kurang, nah kita bisa mencari alternatif pilihan lain. Kemudian yang kedua itu melakukan penyesuaian dampak proyek tersebut pada distribusi pendapatan. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika proyek atau bisnis itu dijalankan, bagaimana kita melihat pendapatan atau daya beli atau pengaruh yang positif terhadap masyarakat lingkungan sekitar atau juga bagi industri-industri setempat. Apakah memberikan pengaruh atau tidak? Nah, yang diharapkan ialah ketika proyek ini berdiri, yang diharapkan oleh proyek itu ialah ia mampu memberikan sumbangsi bagi proyek itu sendiri dan juga sumbangsi bagi masyarakat sekitar. Dan juga pendapatan ini pun penting untuk untuk kita melihat, untuk perusahaannya sendiri kita melihat dalam melakukan atau mengoperasionalkan proyek ini apakah ada
distribusi pendapatan yang jelas dan berlangsung lama, dalam artian berkesinambungan. Kemudian, langkah yang ketiga itu ialah melakukan penyesuaian dampak proyek terhadap pertimbangan akan merit want. Jadi, kita melihat bahwa pembangunan proyek ini memang dia sesuai yang dibutuhkan saat itu, atau dia bisa dibilang up to date. Jangan sampai kita melakukan sebuah proyek ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Seperti misalnya ketika dibutuhkan pembangunan misalnya jembatan, ya kita harus melakukan atau kita menciptakan usaha tersebut. Nah, jangan sampai misalnya tidak terlalu membutuhkan jembatan, atau misalnya daerahnya itu rata, tidak daerah laut, atau bukan daerah kepulauan, nah itu dibangun jembatan, itu kan tidak perlu. Nah, itu. Jadi memang arti dari merit want itu ialah ini bisa dibilang artinya itu kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan saat itu. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian, apa sih manfaat dari ekonomi dan sosial dengan adanya analisis ini? Jadi pengukuran manfaat ini lebih sulit dibandingkan pengukuran biaya ekonomi. Karena di samping manfaat ekonomi yang diterima itu secara langsung berupa output, yang mana ini dapat diukur dengan satuan moneter. Tetapi terdapat manfaat sekunder dan manfaat intangible yang sulit diukur dengan satuan moneter. Jadi apa saja sih manfaat sekunder itu? Jadi manfaat sekunder itu misalnya kenaikan tingkat konsumsi. Bagaimana kita bisa melihat kenaikan tingkat konsumsi? Kan sulit, ya kan? Kemudian kita bisa melihat proses pemerataan pendapatan, kemudian bisa juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan tidak bisa kita melihat. Kemudian mengurangi ketergantungan, ini pun juga tidak bisa kita melihat secara langsung, atau dapat kita lihat dengan satuan moneter. Kemudian ada juga mengurangi pengangguran dan adanya manfaat sosial dan budaya. Jadi itulah contoh-contoh dari bisa dibilang manfaat sekunder. Nah, yang terakhir ini ialah usaha lanjutan. Jadi penilaian suatu bisnis atau proyek ini tidak lagi sekedar menitik beratkan pada pertumbuhan yang tercermin dalam memaksimalisasi pendapatan nasional, tetapi juga diharapkan ini bisa melihat efek distribusinya. Apakah efek itu memberi atau mendukung investasi berikutnya atau efek konsumtif. Nah, dengan demikian ini perlu diperhatikan efek proyek pada kaitannya dengan budaya masyarakat setempat. Jadi, dalam melakukan sebuah investasi atau dalam melakukan analisis ekonomi terhadap sebuah investasi atau dalam hal ini proyek, kita juga harus bisa melihat, nah apakah muncul usaha-usaha berkelanjutan atau yang sifatnya itu continue, bahwa bisa tidak investasi tersebut dikembangkan lagi. Nah, kenapa dikembangkan lagi? Diharapkan ketika investasi itu sudah ada dan dikembangkan lagi, itu berarti akan memberikan pengembangan untuk daerah setempat. Yang paling mudah ialah pengembangan pendapatan dari daerah setempat. Contoh misalnya pembangunan sebuah mall di sebuah wilayah, katakanlah itu sudah memberikan pendapatan untuk daerah setempat, misalnya katakanlah 100. Nah, misalnya ada lagi pembangunan mall-mall berikutnya, yang mana akan menambahkan akumulasi dari pendapatan wilayah setempat. Yang tadinya menjadi 100, ini mungkin bisa menjadi 300 atau 400. Nah, hal ini yang harus diperhatikan, bagaimana kita dapat menjalankan usaha lanjutan dan kita bisa menganalisis apakah usaha kita ini dapat berlangsung atau dapat berlanjut ke waktu yang lebih lama. Artinya dia berkontinu, tidak hanya sifatnya jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Nah, yang paling
menarik itu ialah bagaimana proyek ini dia dapat bisa membaur dengan budaya masyarakat setempat. Nah, kalau dia mampu membaur atau dia mampu berbaur, maka proyek tersebut bisa dibilang dapat diterima. Sehingga kelangsungan dari usaha tersebut dapat diharapkan ini akan berlangsung lebih lama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih.